Balai Latihan Kerja Industri Makassar. BLKI Makassar berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 4 Makassar, Kecamatan Panakukang, 6,5 km dari pusat kota dan 20 km dari Bandara Sultan Hasanuddin. Balai Latihan Kerja Industri Makassar, awal pendiriannya bernama Pusat Latihan Kejuruan Industri atau PLKI. Didirikan atas kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Jepang yang masing-masing diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia serta Japan International Cooperation Agency atau JICA pada tahun 1973. Tanggal 30 Maret 1977 dilakukan peresmian PLKI Ujung Pandang oleh Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Perubahan nama dari Pusat Latihan Kejuruan Industri atau PLKI pada tanggal 1 Maret 1978 berubah menjadi Balai Latihan Kerja Industri. BLKI Makassar menjadi salah satu unit pelaksanaan teknis pusat atau UPTP berdasarkan SK Menaker Trans nomor per 06-MEN-Romawi 3-2006 tanggal 15 Maret 2006. Secara operasional administratif bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Sebagai sarana praktek kejuruan pariwisata, kejuruan tersebut didukung oleh guest house yang penataannya mirip dengan hotel. Balai Latihan Kerja Industri Makassar merupakan institusi di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tentu BLK ini mempunyai misi dan misi. Pertama, visinya itu adalah tersedianya tenaga kerja yang kompeten yang dibutuhkan dunia industri atau pasar kerja. Nah, di antara visi ini BLKI mengembangkan misi yaitu menyelenggarakan pelatihan yang berbasis kompetensi sesuai dengan program-program sesuai hasil daripada pasar kerja. Kemudian yang kedua, BLKI juga ini merupakan institusi mengembangkan jejaring kerjasama dengan industri, sehingga dengan jejaring ini, kerjasama ini diharapkan output daripada pelatihan dari BLKI Makassar itu bisa terserap di dunia kerja atau di dunia industri. Kemudian juga BLKI juga menyelenggarakan yang namanya pelatihan yang sertifikasi kompetensi. Nah, tentu di ujung pelatihan para peserta ini dilakukan uji kompetensi sehingga output yang kita harapkan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh program pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Transmigrasi Makassar. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Latihan Kerja Industri Makassar. Hadirin sekalian, tahun anggaran 2014 Kamis 22 Mei 2014 dimulai. Lapor pembukaan pelatihan PTK tahap 2 Balai Latihan Kerja Industri Makassar tahun 2014 sebanyak 14 paket bidang keahlian tiba BLKI Makassar tahun 2014. Laporan selesai. Laksanakan.
Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kegiatan ini, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan pelatihan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kerendahan hati dan penuh harapan, kami mohon kepadamu untuk memperbaiki diri kami dan keluarga besar kami agar senantiasa menuju ridhamu, mengharap ampunan dan keridhaanmu sebagai naungan abadi yang menyejukkan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Dinas Tenaga, yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan industri Balai Latihan Kerja Industri Makassar. Adapun tujuan pelaksanaan daripada kegiatan ini adalah untuk melatih calon tenaga kerja agar menjadi terampil dan kompeten sesuai bidangnya yang pada akhirnya dapat bekerja pada industri, perusahaan atau bekerja secara mandiri. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data DPS, agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang profesional sesuai tuntutan dunia kerja dengan jumlah penduduk kurang lebih 8 juta jiwa, di mana jumlah angkatan kerja sebanyak 3 juta lebih, untuk meningkatkan motivasi pengembangan usaha produktif. Penyelenggaraan pelatihan kerja harus dioptimalkan, baik dari sisi manajemen kelembagaan dan dengan seisi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Mei 2014, saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, nantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, balik kanan, BLK. Bubar berjalan. Jalan.
Kios 3-in-1 adalah merupakan tempat pendaftaran pelatihan di kantor BLKI Makassar. Di Kios 3-in-1 ini adalah merupakan tempat para pencari kerja untuk mendapatkan play skill sebagai bekal mereka untuk ke perusahaan. Kemudian pelatihan yang dilaksanakan di BLK adalah merupakan pelatihan yang swadana dan reguler. Yang swadana artinya mereka membayar, dengan sementara yang reguler itu adalah program dari pemerintah yang berbasis kompetensi, pelatihan yang berbasis kompetensi tanpa menggunakan biaya atau biasanya gratis. Di Kios 3-in-1 ini mereka mendaftar, kemudian diberikan formulir untuk mereka isi sebagai database mereka. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan pendaftaran secara online di website, merupakan website dari Kios 3-in-1 dari beberapa UPTP di bawah naungan Kemenaker Trans. Kemudian persyaratan yang untuk pendaftaran adalah mereka berumur dengan usia 17 sampai dengan 35 tahun. Kemudian background pendidikannya mereka itu dari SMA. Ada pula beberapa jurusan yang memperbolehkan dengan background pendidikan SMP. Di Kios 3-in-1 juga kami biasanya melayani untuk permintaan tenaga kerja dari beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dan setelah itu dengan kemudian kami menghubungi alumni-alumni yang berminat untuk ikut mendaftar di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Di sini juga di Balai Latihan Kerja Industri ini melaksanakan untuk uji sertifikasi, uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat dari BNSP. Jadi ini siswa wajib mengikuti peraturan baris berbaris selama 5 jam per kejuruan untuk mendisiplinkan siswa. Siswa harus ikut apel pagi setiap hari jam 7.30 sebelum masuk di kelas. Namun barangkali ini bukan materi inti, hanya tugas tambahan untuk siswa. Ini adalah hari pertama saya di sini bersama teman-teman. Kesan yang saya dapat dari pelatihan ini sebenarnya saya ada sedikit rasa malas untuk mengikuti karena malas bangun pagi untuk datang pagi-pagi. Tapi saya rasa untuk kegiatan seperti ini sangat baik untuk melatih kedisiplinan kita sendiri untuk bekerja nanti di industri perusahaan. Jurusan saya yaitu teknologi informasi, yang mana di situ ada 2 kejuruan. Pertama teknisi komputer dan operator komputer. Untuk kelas yang sekarang ini yaitu jurusan operator komputer, yang mana siswa belajar tentang materi-materi yang berhubungan dengan perkantoran. Karena dalam ini dia hanya sebagai operator, jadi materi yang akan diajarkan yaitu kebanyakan Microsoft Office, terdiri dari misalnya pengetikan surat yang sering orang-orang ketik Microsoft Word, kemudian pengetikan dalam bentuk tabel-tabel atau data spreadsheet yang mana orang menggunakan Microsoft Excel, kemudian ditambah lagi dengan presentasi, yaitu kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Gitu ya, PowerPoint. Selanjutnya ada lagi, setelah mereka belajar tentang Office, mereka juga harus membackup data mereka. Dalam hal ini ada materi yang namanya backup, restore, dan data recovery. Kebanyakan lulusan dari
operator ini mereka akan kita arahkan ke perkantoran karena semua sudah tahu yang namanya IT selalu terserap di bidang apa saja. Dalam hal ini mereka sebagai tenaga operator di perkantoran, contoh perusahaan ada yang di Telkom, ada yang di Astra, ada yang di retail Carrefour, ada yang di Pertamina, ada juga yang di lembaga pendidikan misalnya universitas. Mereka sebagai tenaga operator di situ. Jadi selama siswa kami di sini melaksanakan pelatihan, materi yang sering kami berikan itu adalah tentang troubleshooting, spesifikasi, identifikasi untuk perangkat keras komputer, terus yang lebih khususnya lagi ke jaringan, misalnya LAN, wireless, dan pengaplikasian modem. Beberapa kendala yang sering kami temukan pada saat melaksanakan pelatihan, utamanya itu adalah basic dari siswa itu sendiri. Biasanya, siswa yang kami latih itu mereka mulai dari nol. Jadi untuk mengajar mereka materi-materi yang ada di unit kompetensi kami mengalami kesulitan karena harus diajar yang basic dulu. Ya, jadi lulusan kami nantinya yang dari BLK ini khususnya TKJ kami rekomendasikan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki instalasi jaringan, contohnya Telkom, dan perusahaan-perusahaan lain seperti PLN dan beberapa perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. BLK Makassar khususnya TKJ ini mereka sudah bisa bekerja sampai ke luar negeri, ada yang dimagangkan ke Jepang. Motivasi saya masuk di sini untuk mendapatkan ilmu atau setidaknya mengetahui bagian-bagian komputer. Menurut saya instruksi di BLK lumayan bagus atau bisa dibilang ahli karena kami mampu memahami semua pelajaran yang diberikan. Untuk tahun ini kami mengajarkan beberapa materi kepada siswa bahasa Inggris, yaitu berkomunikasi kolega dan pelanggan. Terus yang kedua, pengetahuan tentang objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Terus yang ketiga, berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris. Dan yang keempat adalah pengetahuan mengenai komputer. Dan yang terakhir mengenai pengetahuan tentang K3 khususnya yang terkait dengan perjalanan wisata. Kendala siswa yang pertama mungkin infrastruktur kami di sini masih kurang, khususnya ya bahasa itu masih kurang bisa digunakan secara maksimal. Ya mungkin untuk yang lain mungkin siswa tidak menemukan banyak kendala. Kalau bahasa Inggris barangkali karena sebagian besar masih memulai masih pertama kali belajar bahasa Inggris, mungkin kendalanya adalah waktu yang timing, di mana mereka membutuhkan waktu yang agak lama sedikit untuk bisa mempelajari bahasa Inggris. Ya, seperti yang kita lakukan beberapa tahun terakhir ini. Jadi siswa-siswa ini kita akan rekomendasikan. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah pemagangan. Jadi mereka akan ditempatkan khususnya di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata, misalnya perhotelan. Ini yang menangani perjalanan wisata. Untuk jurusan bahasa Inggris, alhamdulillah kami telah berhasil menempatkan beberapa siswa kami dan mereka sudah dalam tahap sampai sekarang mereka sudah dalam tahap bekerja.
jurusan ini kebetulan yang sedang berjalan sekarang adalah jurusan administrasi perkantoran. Materi yang kami berikan di sini sekitar 11 unit. Yang pertama materi umum. Materi umum itu meliputi yang pertama bagaimana cara berkomunikasi melalui telepon. Yang kedua bagaimana memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian untuk materi inti di sini kami memberikan bagaimana cara memproduksi dokumen. Bagaimana memproduksi dokumen? Biasanya kita kenal dengan Microsoft Word, ya. Kemudian bagaimana cara mengelola angka di Microsoft Excel. Kendala siswa selama ini dalam belajar pada program ini, kami terima siswa minimal tamatan SMA, ya, minimal tamatan SMA. Jadi mereka rata-rata sudah memiliki dasar, ya, khususnya di administrasi. Jadi saya rasa kendala selama ini belum ada. Jurusan bisnis dan manajemen meliputi materi yang berhubungan dengan administrasi, ya, intinya administrasi. Jadi semua perusahaan bisa direkomendasikan. Kalau untuk prestasi BLK di sini mungkin masalah penempatan. Jadi rata-rata keluaran siswa BLKI Makassar khususnya jurusan bisnis dan manajemen biasanya sudah setelah selesai melakukan pelatihan di sini rata-rata sudah bisa bekerja. Motivasi saya masuk ke sini agar lebih mengetahui bagaimana caranya bekerja dan mengolah arsip di bagian perkantoran, ya. Pengajarnya di sini baik-baik dan super, ya, dan sangat membantu untuk mengajarkan cara mengolah arsip yang baik. Kalau yang belajar di sini untuk jurusan garment itu ada 5 unit kompetensi yang dipelajari, yaitu yang pertama K3, kemudian ada pemeliharaan kecil, maksudnya dia harus bisa memperbaiki mesinnya sedikit demi sedikit, kemudian menjahit, kemudian pengepresan dan penyelesaian. Ya, untuk lulusan BLK Makassar itu ada beberapa program. Kebetulan yang untuk tahun ini adalah program menjahit dasar. Untuk menjahit dasar ini diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang menjahit pakaian seperti konveksi, kemudian butik juga, tetapi untuk di butik itu cuman dia memegang pakaian-pakaian yang mudah karena ini adalah jurusan program yang dasar, kecuali untuk program lanjutan dia sudah bisa menjahit dengan berbagai jenis model pakaian. Untuk di jurusan garment, alhamdulillah kalau misalnya untuk menjahit dasar itu mereka sudah bisa diserap di dunia kerja seperti konveksi dan butik. Tetapi ada beberapa siswa kami juga yang sudah bisa mandiri. Sudah bisa menerima jahitan sendiri di rumahnya, artinya sudah bisa menghasilkan sendiri tanpa meninggalkan keluarga. Saya mengajarkan 5 materi, yaitu perawatan kulit wajah, kulit kepala, meluruskan rambut, pangkas rambut wanita dan pria, facial sama merias wajah. Lulusan yang diterima di BLK ini lulusan SMP boleh, SMA, dan bahkan ada lulusan perguruan tinggi.
Setelah mereka selesai pelatihan di sini, mereka akan diarahkan ke salon-salon. Mereka melaksanakan dulu PKL, istilahnya OJT, selama kurang lebih 160 jam. Selesai OJT, mereka bekerja di salon yang tempat OJT atau bahkan di salon yang lain. Materi yang saya bawakan di BLKI Makassar untuk peserta-pesertanya yaitu tentang F&B Service, pengertian dari F&B Service-nya, dan struktur organisasi F&B Service, langkah-langkah pelayanan dalam F&B Service, serta peralatan-peralatan yang digunakan untuk di F&B Service di restorannya sendiri. Untuk lulusan dari sini, nanti dari BLKI Makassar kita akan tempatkan peserta didik kami di OJT di hotel di Makassar ini. Materi yang kami berikan adalah ada 2, menggambar secara manual, kemudian menggambar secara digital. Yang yang top sekarang ini adalah program AutoCAD. Siswa yang lulusan ini ada beberapa perusahaan, ada yang langsung datang ke sini mengadakan tes langsung untuk penerimaan pada perusahaannya. Ada juga yang adik-adik lulusan kita yang langsung melamar ke perusahaan seperti di PT Nusa Embada Bagunindo dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau prestasi, bahwa mereka telah bekerja dengan baik di perusahaan, memperlihatkan kemampuan dan keterampilannya. Seperti misalnya di Bukit Baruga misalnya, hampir semua lini di situ ditempati siswa-siswa kita. Kemudian di Tonasa, pabrik semen Tonasa juga ada, PT Bosowa juga ada, semen Bosowa ada juga. Begitu pula di Kalimantan ada juga yang sudah tersebar ke sana. Sementara yang kita latih ini adalah jurusan surveyor. Sementara persyaratan untuk masuk surveyor di sini di BLKI Makassar ini memenuhi SLTA minimal sederajat. Dan selanjutnya kita melatih materi sebanyak 25%, prakteknya 75%. Setelah dia melaksanakan praktek di lapangan, kita setelah melatih pelatihan di BLK ini sebanyak 240 jam. Setelah selesai pelatihan 240 jam ini, kita melanjutkan alumni kita ini kita sebarkan ke perusahaan yang konsultan-konsultan untuk pengembangan perumahan, ke pertanahan, ya. Habis itu nanti kita kembali lagi OJT selama 1 bulan. Selama 1 bulan, setelah 1 bulan itu kita uji kompetensi. Uji kompetensi akan diberikan sertifikasi kompetensi. Di mana sertifikasi kompetensi? Itu tidak semuanya siswa itu sama sertifikatnya yang diluluskan. Berarti dia sesuai dengan unit yang dia luluskan, yang dilulusi.
Ya, demikian. Jadi peserta ini selesai mendapatkan 2 sertifikat. 2 sertifikat, sertifikat pelatihan dan sertifikat unit kompetensi. Ini kita sekarang praktek di lapangan memakai alat total station. Total station, jadi dari bentuk seperti ini prakteknya, kita mendapatkan untuk pemetaan. Pemetaan, perluasan, dan berapa timbunan yang dibutuhkan. Setelah itu nanti kita melanjutkan untuk dia mencari stake out. Stake out berarti kita mencari titik-titik yang hilang. Dan selanjutnya kita akan print out hasilnya itu. Setelah mendapatkan titik-titik itu, hasilnya akan kelihatan luasan daripada jalan yang kita ukur ini akan timbul di print out-nya. Di sini adalah program lanjutan dari bubut konvensional atau manual. Di sini kita ajarkan pertama itu adalah program simulasi, kemudian masuk ke basic training, program basic training unit, kemudian masuk ke advance seperti yang terlihat di belakang ini. Kendala yang dihadapi oleh siswa itu adalah karena di sini masih kurangnya mesinnya, karena mungkin tergolong mahal. Jadi siswa itu kita bagi kelompok, mungkin satu mesin adalah 4 orang atau 3 sampai 4 orang. Siswa jurusan ini akan kita rekomendasikan kepada perusahaan yang punya mesin CNC. Tetapi bisa juga karena kita ada program kolaborasi namanya, artinya kolaborasi di situ ada manual drafter mekanik, jadi kita arahkan kepada perusahaan yang mempunyai kebutuhan seperti itu. Kalau prestasinya ya karena di sini banyak yang mau misalnya ke Jepang ya, jadi dia berlatih dulu di sini. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, karena di sini banyak yang CNC itu ada di kota-kota besar di Jakarta. Ya kalau di perusahaan sini ya masih kita kirim ke seperti Bosowa, Tonasa dan lain-lain sebagainya. Materi-materi yang diberikan di sini selama belajar yaitu gambar teknik, ya, pengukuran, ya, K3, matematika teknik dasar, itu dan praktek. Kendala-kendala siswa dalam belajar di sini yang masalah itu yang tidak punya basic dasar, ya, terutama dari kayak lulusan SMA. Nah, kalau dari STM jauh lebih ini bagus karena dia punya basic. Siswa lulusan ini biasanya direkomendasikan ke perusahaan seperti PKM Tonasa atau Tonasa, ya, PT Epen dan bengkel-bengkel yang membutuhkan. Prestasi-prestasi lulusan siswa di sini kebanyakan itu dia ke daerah Kalimantan juga, di sana juga banyak diterima. Dan kemarin kebetulan tempat ini sudah
jadi TUK atau tempat uji kompetensi. Kemarin pas dia lulus, dia kebetulan ke Singapura, dia bekerja di sana. Di sini kami mempunyai beberapa program, antaranya program pengelasan SMAW, GMAW, dan GTAW. Dan kebetulan yang ada di belakang kita ini adalah program pengelasan GMAW. Kita bisa lihat di situ, sementara dari siswa dari saya sementara mengelas, mencoba proses kelas GMAW. Kebetulan yang menjadi andalan kami di sini ada 3. Antara lain SMAW, GMAW, dan GTAW. SMAW itu Steel Metal Arch Welding atau orang biasa sebut Las Listrik. Terus ada GMAW, Gas Metal Arch Welding, itu adalah pengelasan menggunakan wire roll. Orang lebih kenal biasanya orang bilang MIG. Terus ada yang terakhir itu GTAW, Gas Tungsten Inner Gas Arch Welding. Itu namanya sebelah sana, nanti kita bisa lihat. Itu pengelasan dengan menggunakan tungsten, menggunakan bahan tambah. Dia hampir mirip dengan pengelasan, kalau dulunya itu pengelasan laskarbit, orang bilangnya laskarbit. Kalau sekarang pengembangannya itu gas tungsten menggunakan las argon. Adapun tenaga kerja kami di sini, siswa-siswa kami mempersiapkan untuk mandiri. Ada juga yang persiapkan untuk nantinya bekerja di perusahaan. Ada beberapa mitra kami. Kebetulan kemarin kami sempat kerjasama dengan PT Vale. Terus sekarang ada 3 orang yang dipersiapkan untuk magang Jepang. Jadi mereka siap untuk berangkat. Jadi mereka sementara pelatihan ada 3 orang. Ada pelatihan GMAW kombinasi dengan SMAW. Terus yang kami latih di sini mulai dari pengelasan bawah tangan sampai pengelasan horizontal vertikal. Horizontal vertikal yaitu di atas posisinya horizontal. Jadi posisi horizontal dia sejajar dengan muka atau dada. Ada juga posisi vertikal. Vertikal itu hampir sama dengan horizontal, cuman posisinya dia dibalik, mengelasnya dari bawah ke atas. Kalau posisi horizontal hampir sama dengan pengelasan bawah tangan, cuma posisinya agak lebih di atas. Saya rasa bisa sambil kita lihat pengelasan, ini namanya pengelasan GMAW. Sambil kita lihat dia mengelas dengan menggunakan GMAW. Jadi dia menggunakan gas mixing. Mixing gasnya itu antara lain argon 82, CO2 campur dengan CO2 18%. Jadi tidak murni. Kita bisa juga pakai antara lain kalau untuk mild steel kita bisa pakai itu CO2 murni 100%. Tapi kalau untuk yang hasil lasnya lebih bagus kita pakai argon 82 dan CO2 18%. Siswa kami ini ada jumlahnya 16 orang yang ikuti pelatihan, yaitu siswa reguler yang mana setiap tahunnya dianggarkan oleh pemerintah atau dalam ini DIPA. Adapun kenapa sampai kita mengadakan kejuruan teknik pendingin di BLKI Makassar ini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di perusahaan. Yang mana kami selama ini mengidentifikasi di perusahaan ternyata sangat membutuhkan. Untuk itu kami mengadakan pelatihan dengan ada beberapa unit kompetensi yang akan kita berikan pelatihannya. Di antaranya yaitu mengenal dasar-dasar teknik listrik, kemudian pengenalan benda kerja, menggunakan peralatan di dalam praktek pemipaan, kemudian cara-cara menyolder atau mengelas di dalam mengerjakan suatu benda kerja.
yaitu dalam hal ini pipa tembaga yang kami gunakan. Kemudian adapun yang unit kompetisi yang lainnya yaitu mengisi dan mengosongkan dalam sistem refrigerasi. Kemudian unit kompetisi yang lain lagi yaitu mereka menganalisa sesuatu pekerjaan atau benda kerja atau AC. Dia menganalisa apa kira-kira permasalahan yang ada di AC tersebut, sehingga dia bisa mendeteksi bahwa ini kesalahan dan dia bisa memperbaiki tersebut. Kemudian setelah kita sudah melatih dan dianggap kompetensi mahasiswa ini, mereka diadakan pengujian pada akhir pelatihan ini selama kurang lebih 2 bulan atau 6 minggu. Mereka diuji kompeten atau tidaknya. Nah, di antara peserta yang ikut 16 orang ini tentunya tidak semua yang lulus dalam hal mengikuti pelatihan ini. Ya, ada 2 atau 3 orang tidak mengikuti lulus. Yang tidak lulus itu mereka disarankan lagi untuk mengikuti berikutnya nanti atau tahun akan depan atau mengikuti pelatihan swadana. Karena di sini ada pelatihan 2, swadana dan swadaya. Yang mana swadaya itu dianggarkan oleh pemerintah, sedangkan swadana itu mereka mengadakan bayar sendiri. Materi yang diberikan sesuai dengan kejuruannya ini adalah program PLC, program Logic Control, yaitu kita berikan materi SCM dan Logic Controlnya. Siswa ini kita akan adakan PKL atau OJT di perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada beberapa perusahaan di Makassar ini, kita OJT-kan ke sana kurang lebih 1 bulan. Jadi nanti di perusahaan itu kalau betul-betul dia mau pakai, dia akan direkomendasikan ke sana akhir daripada OJT-nya nanti selama 1 bulan. Prestasi yang diraih selama ini belum ada, cuma penempatan yang ada. Ya. Contoh misalnya kayak di ekipor yang diterima kemarin itu ada berapa, ya, dan itu akan ditempatkan di luar Sulsel. Kendalanya itu yang penempatan agak jauh, biasanya kembali lagi. Ya cuma itu. Maunya penempatan di Makassar semua. Saya tertarik dengan jurusan PLC karena menurut info yang saya dapat dari senior-senior saya ketika saya kuliah, di perusahaan itu banyak membutuhkan jurusan PLC dalam sistem pengontrolannya. Dan juga saya tertarik mengambil PLC di BLKI karena BLKI itu terkenal dengan disiplinnya. Ilmu yang saya dapat di BLKI itu sangat banyak, terutama dalam hal keterampilan. Mungkin kalau di kampus kita hanya mendapatkan ilmu dasar, tapi kalau kita di BLKI kita mendapatkan keterampilan yang bisa kita terapkan di perusahaan. Instrukturnya semuanya baik, cara mengajarnya memuaskan karena mereka semuanya santai namun tetap mengutamakan disiplin, sehingga kita bisa siswa bisa berdiskusi dan belajar dengan baik.
Jadi materi yang kami bawakan di sini, yang kami ajarkan adalah materi mobil bensin dan mobil diesel. Dan ada namanya teori beberapa jam dan ada namanya praktek beberapa jam ya. Selama ini yang kami lakukan namanya bensin dan diesel, kendala saya yakin tidak ada kendala. Yang kami latih di sini adalah bensin diesel. Mudah-mudahan bisa direkomendasikan ke perusahaan yang kami telah siapkan, contohnya di Toyota dan di Honda dan di Daihatsu. Prestasi mudah-mudahan anak yang kami latih di sini bisa kita kirim ke daerah atau ke luar negeri. Jadi yang diraih sekarang ini sudah ada yang diambil oleh Astra sama Daihatsu dan Honda. Kami mengajar jurusan sepeda motor setiap harinya. Jadi di sini ada berdasarkan unit kompetensi yang diajarkan. Yang tergantung dari unitnya, ada 16 unit kompetensi yang di sana itu, ada 16 unit kompetensi yang diajarkan. Masing-masing diberikan dulu teori, kemudian praktek. Kalau praktek berdasarkan kurikulumnya itu. Kemudian sudah belajar sekian bulan, 1,5 bulan, kemudian dievaluasi, dites berdasarkan unit kompetensi yang dilulusinya. Kalau siswa itu nyatakan bagus, lulus semua, diberikan sertifikat. Kalau tidak, kalau misalnya 16, yang lulus hanya 10, diberikan 10 saja, tidak dapat sertifikat. Sertifikat kompetensi namanya. Jadi, yaitu belajar motor bakar, kelistrikan, dan chassis. Nah, kemudian setelah itu kita satu persatu. Pertama dulu chassisnya, kita berikan apa yang dipelajari situ yang kita gunakan. Kemudian motor bakar adalah tergantung ya, ada motor bakar, ada pistonnya, ada klepnya, ada snelkopnya. Snelkop kita pertama, kemudian timingnya kita butuhkan. Perusahaan BLK ini sebetulnya gini, dia kan sistem pemagangan. Sebetulnya sebelum ada dari Dinas Tenaga Kerja, kami sering mendapat STM yang menjadi magang di tempat kami, seperti dari SMK, dari Akademi Pariwisata, itu sering. Dan itu bagi kami sangat bermanfaat sekali, karena membantu perusahaan dalam hal ini, membantu kepada karyawan-karyawan tetap, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan, karena mereka sebelum juga kami pekerjakan, kita latih dulu Pak, ada pelatihan mungkin 1 hari bagaimana, apalagi mereka kan kebanyakan kita ambil dari sekolah kejuruan, jadi tentu lebih mengerti, tidak buta-buta bekerja masuk di satu hotel atau restoran lantas tidak mengerti apa pelayanan gitu. Dan jadi dengan adanya BLK ini tentunya apalagi mendapat pelatihan ya, kami dari perhotelan tentunya sangat bersyukur sekali bahwa ada semacam proyek ini yang bisa dilaksanakan untuk kami pakai nanti di dalam hal pemagangan untuk SDM-nya. Dan apalagi kalau itu mempunyai anggaran dari APBN, itu kami sangat bersyukur bahwa dengan adanya pemagangan ini tentunya itu bisa sangat bermanfaat, apalagi dengan situasi sekarang ya, untuk mempergunakan seorang karyawan tetap dengan harus membayar UMP yang cukup tinggi, tentunya ini sangat membantu. Balai Latihan Kerja Industri Makassar ini tentu mempunyai beberapa program yang memang sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Di samping itu untuk mengembangkan program-program di BLKI Makassar, tentunya
kita awali dengan ada namanya TNA, Training Need Analysis. Di sini nanti kelihatan bahwa industri menginginkan kejuruan-kejuruan apa saja bagi tenaga kerja kita, sehingga dengan program TNA ini Balai Latihan Kerja Industri Makassar tentu mempunyai program sesuai dengan kondisi pasar kerja yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, di samping itu BLKI juga mempunyai program di jaring ya, mengembangkan kerjasama dengan dunia-dunia industri, termasuk dalam pembinaan BLKI Makassar ada kurang lebih 14 UPTD yang ada di wilayah Sulawesi Selatan ini, termasuk Sulawesi Barat itu juga merupakan binaan daripada BLKI Makassar. Di era sekarang ini tentu kita menghadapi Asian Community ya, globalisasi, tentu kita sangat harapkan output pelatihan kita itu betul-betul bisa terserap di dunia industri. Karena apa? Tidak kompeten ya, anak didik kita latih tidak kompeten, tentunya membuat masalah bagi dunia kerja kita, karena kita harapkan pengangguran melalui pelatihan yang dilakukan di BLK, minimal peserta pelatihan itu bisa outputnya bisa mandiri dan juga bisa bekerja kepada orang lain atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Makassar. Kalau saya bisa memberikan satu statement bahwa BLK ini memang merupakan salah satu solusi untuk bagaimana mengurangi pengangguran atau bisa memperkecil kemiskinan yang ada di wilayah kita ini yang kita cinta, itu adalah Provinsi Sulawesi Selatan.